30 tahun memang merupakan waktu yang panjang. Namun dalam beberapa menit ke depan kita akan mencoba merangkumnya, termasuk di dalamnya berbagai momen yang membentuk fakultas ini, mimpi-mimpi yang menggerakkan setiap individu di dalamnya, dan perjalanan panjang yang telah membesarkan fakultas kita tercinta ini. Oleh karena itu, marilah kita saksikan bersama video perjalanan 30 tahun Fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma. Juni 1996, sebuah momentum bersejarah terukir di masa IKIP Sanata Dharma bertransformasi menjadi universitas. Di balik fajar baru ini, lahirlah Fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma, sebuah wadah yang dirancang untuk berkontribusi pada masyarakat melalui kedalaman ilmu tentang manusia. Berbekal potensi besar dari Prodi Pendidikan Umum yang sekarang disebut Prodi BK dan LP3K yang sekarang menjadi P2TKP, fakultas ini mulai memahat langkahnya. Keberanian untuk melangkah salah satunya karena fakultas memiliki laboratorium dengan beragam instrumen warisan dari Ketua LP3K Romo Cyprianus Verbeek OK, seorang psikolog dan anggota aktif American Psychological Association yang sering mendatangkan tes dari Amerika dan mengadaptasinya. Salah satunya adalah tes multiple episode. Di bawah pimpinan Rektor Romo Profesor Sastro Pratejo SY, Fakultas Psikologi mulai berkarya dengan 4 orang pioner yang berlatar belakang pendidikan psikologi, yakni Profesor Supratiknya, Dr. Priyo Widianto, Bapak Hedrianus Wahyudi, dan Ibu Retno Priyani. Lebih dari 100 mahasiswa angkatan pertama mempercayakan masa depan mereka di sini, menandai awal dari sebuah komitmen panjang. Sebagai institusi yang baru bertumbuh, sebuah pencarian jati diri pun dimulai. Fakultas menempa sebuah identitas unik dengan memilih komunikasi sebagai pilar kekerasan. Langkah taktis ini diperkuat oleh jejaring dan sinergi erat bersama Studio Audio Visual Puskat di bawah pimpinan Romo Rudi Hoffman SY, sebuah laboratorium kreatif yang turut membidani lahirnya televisi swasta di Indonesia. Komunikasi bukan sekedar interaksi, melainkan modalitas utama dalam menyelam jiwa manusia. Melalui mata kuliah psikologi komunikasi, para mahasiswa dibekali ketajaman dalam mendengarkan dan ketangkasan dalam bicara, menjadikan komunikasi sebagai jembatan emas dalam mempelajari berbagai aktivitas psikologi, terutama dalam teknik konseling. Kobaran semangat para dosen senantiasa menyala demi melahirkan lulusan yang mumpuni dan siap mengabdi. Melalui metode experiential learning, mahasiswa tidak sekedar menghafal teori, tetapi diajak mengalami langsung esensi dari aktivitas psikologi, memegang dan menyajikan instrumen tes di laboratorium, serta mempraktikkan seni konseling secara nyata. Demi tegaknya kompetensi profesional, kurikulum dirancang dengan progresif. Sepanjang era tahun 90-an hingga tahun 2000, laboratorium diperkaya dengan alat-alat tes orisinal dari Amerika, video psikoterapi, hingga perangkat eksperimen klasik seperti eye-hand coordination, mirror tracing, dan Muller-Lyer apparatus. Di tengah dilema etis penggandaan alat demi edukasi, dukungan penuh rektor bergema dengan tegas. Untuk keperluan pendidikan, tidak apa-apa, gandakan saja.
Memasuki dekade 2000-an, ruang kelas meluas hingga ke tengah-tengah masyarakat. P2TKP di bawah koordinasi Bu Agnes mengepakkan sayap melalui 3 pilar layanan, divisi testing, konseling, dan training, di mana lebih dari 100 mahasiswa terlibat aktif dalam kegiatan training dan konseling, bukan hanya sebagai asisten, melainkan sebagai penggerak inovasi. Ujian nyata kepedulian tiba pada Mei 2006 saat gempa bumi dahsyat mengguncang bumi Yogyakarta. Tanpa ragu, dosen dan mahasiswa bergerak cepat ke jantung bencana di Bantu, mempelopori program psikososial pasca bencana. Di bawah sengatan terik matahari dan guyuran hujan, mereka menembus batas lelah demi memulihkan trauma. Bahkan saat program resmi berakhir, ikatan batin yang tulus membuat mahasiswa bertahan secara swadana. Seluruh untayan air mata, tawa, dan pembelajaran berharga di tenda pengungsian itu abadi, terukir dalam sebuah buku berjudul Belajar dari Pengalaman. Dedikasi serupa kembali membara saat Merapi bererupsi di tahun 2010. Di bawah koordinasi Ibu Tanti, Fakultas menghadirkan 2 layanan psikologis, yakni pendampingan langsung di barak pengungsian Stadion Maguwoharjo dan program Disaster Risk Reduction atau DRR di Desa Sumber, Mutilak. Seiring waktu yang mendewasakan, horizon keilmuan kian diperdalam. Kelompok-kelompok riset dan ruang belajar yang dikelola dosen bersama mahasiswa mulai bermunculan. Dari kelompok penelitian PTSD di bawah koordinasi Pak Siswo, kelompok studi representasi sosial di bawah asuhan Ibu Christine, hingga studi psikologi komunitas yang dirintis Pak Cahyo di tengah perjuangan hidup komunitas petani di bawah kepemimpinan Ibu Christine sebagai dekan pada era 2010. Budaya akademik kian subur melalui penelitian, temu ilmiah, dan publikasi. Kepekaan terhadap akar budaya lokal memperkaya pilar komunikasi yang telah ada, melahirkan sebuah identitas baru yang semakin kokoh. Psikologi, komunikasi, dan budaya. Tradisi intelektual ini mencapai puncaknya ketika satu demi satu para dosen menyelesaikan studi doktoral mereka, membawa pulang energi keilmuan yang lebih segar. Memasuki tahun 2020, di bawah nahkoda Ibu Titik selaku dekan fakultas, fakultas mendirikan Pusat Kajian Psikologi Komunikasi dan Budaya atau Puskaloka. Pusat studi ini menjadi wadah aktualisasi kekasan fakultas melalui Tridharma Perguruan Tinggi yang mengintegrasikan riset, pengabdian, dan pengembangan kurikulum. Ketika badai pandemi melanda dunia pada tahun 2020 hingga tahun 2023, gerak langkah fakultas tidak pernah surut. Ruang-ruang kelas tetap hidup dan berjalan, menghadirkan metode pembelajaran daring terbaik yang dapat diberikan oleh para dosen. Puskaloka meluncurkan platform digital berupa website sebagai jembatan pengabdian masyarakat dengan fitur podcast, artikel populer, dan layanan konseling online. Di masa pandemi inilah, Jurnal Suksma justru kembali terbit secara berkala dan berhasil meraih akreditasi nasional. Kini, Fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma terus meningkatkan kualitas dalam setiap helai karyanya. Secara berkala, kurikulum ditinjau demi memastikan keselarasan dengan tuntutan zaman dan dinamika lapangan kerja, tanpa pernah melepaskan nilai-nilai humanis yang menjadi roh institusi. Langkah besar kembali diambil dengan dibukanya program studi magister yang mengusung ciri khas psikologi kritis. 3
30 tahun telah berlalu. Sebuah perjalanan panjang lintas zaman yang penuh dengan dinamika, perjuangan, dan dedikasi. Fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma telah bertumbuh menjadi sebuah ruang yang menghidupkan, memanusiakan, dan mendewasakan setiap pribadi di dalamnya. Langkah kami tidak akan berhenti di sini. Kami akan terus berjalan, bertransformasi, dan memberikan bakti terbaik bagi kaum muda serta Ibu Pertiwi. Selamat memperingati 3 dekade perjalanan kalian. Semoga api semangat terus menyala di dalam dada dan cahayanya menerangi langkah kita semua. Ad Maiorem Dei Gloriam, demi kemuliaan Allah yang lebih besar. Baik, sungguh perjalanan yang penuh cerita dan penuh makna ya. Bukan begitu, Sisil? Betul sekali, Nanda. Tadi kita bisa melihat ada begitu banyak tangan yang ikut membangun, begitu banyak hati yang ikut merawat, hingga Fakultas Psikologi bisa berdiri tegak sampai hari ini. Oleh karenanya, terima kasih kepada seluruh pihak, para perintis, para pengajar, tenaga kependidikan, alumni, dan teman-teman mahasiswa yang telah dan terus menjadi bagian dari cerita ini. Ya, dan kini selanjutnya marilah kita mendengarkan sambutan dari Wakil Rektor 1 kepada Profesor Sudi Mukasi, PhD. Kami persilahkan untuk memberikan sambutan. Selamat pagi Romo, Ibu Bapak, dan teman-teman semua. Selamat pagi. Yang terhormat Romo Kuntoro Adi, Romo Ernest, dan Romo Juna. Masih ada ya beliau? Iya. Terima kasih atas misa yang telah dipersembahkan pada pagi ini. Yang terhormat Pak feedback, para sesepuh, ada Prof. Rate, Pak Priyo, Pak Wahyudi, juga kolega pejabat struktural, ada Bu Titi, Pak Edi, dan semua Bapak Ibu Romo dosen dan teman-teman mahasiswa. Saya mewakili Romo Rektor karena beliau sedang ada kegiatan lain. Saya diminta memberi sambutan tadi oleh Pak Minto, itu singkat saja katanya demikian. Baik, saya akan menyampaikan 3 hal singkat. Nah, sebelum 3 hal saya sampaikan, pertama-tama selamat atas Dies Natalis yang ke-30 Fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma. Dirgahayu Fakultas Psikologi. Luar biasa, ini sudah 30 tahun dan peminat mahasiswa untuk masuk Fakultas Psikologi itu antusiasmenya juga luar biasa, menjadi contoh untuk fakultas yang lainnya. Romo, Ibu, dan Bapak, yang pertama saya akan cerita terkait dengan pengalaman, yang kedua adalah pemanfaatan momentum, dan yang ketiga harapan. Yang pertama, pengalaman. Ilmu psikologi ini amat sangat dibutuhkan pastinya. Kalau tidak, pasti Romo, Bapak, dan teman-teman mahasiswa tidak perlu belajar ilmu psikologi. Saya ketika melayani di fakultas maupun di universitas,
khususnya ketika rekrutmen dosen. Wah, ini harus secara detail melihat psikologi para calon pelamar. Di P2TKP saya sempat berkomunikasi dengan beberapa pejabat pimpinan P2TKP sejak Bu Susan, kemudian Pak Minto dan Bu Tanti. Ini kami terus berkomunikasi terkait dengan mencermati aspek psikologi dari calon-calon pegawai USD. Saya sempat bertanya juga kepada Pak Priyo, Pak, ini kalau kita ragu-ragu bagaimana Pak? Kalau ragu-ragu ya sebaiknya tidak usah diterima dan kita buka lowongan baru. Itu salah satu yang menjadi patokan ya. Harus yakin. Karena masing-masing mempunyai karakteristik sendiri. Mungkin secara intelektual luar biasa, tetapi secara aspek kepribadian psikologis ya kurang sesuai untuk menjadi seorang dosen. Mungkin demikian. Itu terkait dengan pengalaman Romo Ibu Bapak. Ini kami pun juga masih terus untuk berkomunikasi, untuk menerapkan ilmu psikologi. Ini baru satu pengalaman dari saya dan tentu banyak pengalaman dari Ibu Bapak, apalagi Ibu Bapak Romo dosen psikologi. Dan juga teman-teman yang belajar ilmu psikologi. Lalu yang kedua, sebelum ke harapannya, momentum dulu. Pemanfaatan momentum untuk berefleksi. Ibu Bapak Romo, ada beberapa periode waktu yang mana baik untuk digunakan refleksi atas karya-karya kita. Misalnya momentum itu adalah ketika katakanlah laporan tahunan pejabat, pergantian pejabat, dan yang ketiga ini misalnya adalah ulang tahun atau dias. Ini merupakan momentum-momentum yang tepat untuk berefleksi. Tadi Romo pun ngendiko bahwa ada pertanyaan, prioritas apa yang akan dipilih dalam hidup. Kalau untuk faktor psikologi ya tentunya prioritas apa yang akan kita pilih bersama. Tentunya ini menjadi momentum Dies Natalis yang ke-30 ini momentum untuk refleksi prioritas apa yang kita pilih dan apakah ini sudah sesuai dengan visi misi dan tujuan-tujuan yang ditetapkan di awal atau perlu ada penyesuaian. Yang kedua, setidaknya kita bisa berefleksi terkait dengan optimalisasi segala kegiatan, program di tengah-tengah banyaknya kendala ataupun constraint gitu. Banyak hal yang ingin kita capai tetapi terkendala waktu, energi, biaya, dan lain sebagainya. Maka ini adalah momentum untuk kita berefleksi apakah sudah optimal program-program dan kegiatan-kegiatan karya-karya Fakultas Psikologi. Dan yang ketiga yang ingin kami sampaikan adalah harapan semoga dengan usia yang ke-30 Fakultas Psikologi ini semakin ngrembaka, semakin berkembang. Perkembangan yang sedang dalam proses adalah misalnya Fakultas Psikologi akan membuka program profesi psikolog dan ini masih dalam proses penilaian di Jakarta. Semoga hasilnya segera kita dapatkan dan semoga disetujui sehingga bisa beroperasi secepatnya. Tentunya banyak harapan Ibu Bapak Romo dan teman-teman mahasiswa. Dan itu saya sampaikan salah satunya.
Akhir kata kita ucapkan selamat sekali lagi kepada Fakultas Psikologi atas Dies Natalis yang ke-30. Panjang umur dan dirgahayu Fakultas Psikologi, Tuhan memberkati. Matur nuwun. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Profesor Sudi Mungkasi PhD. Baik, terima kasih banyak kepada Profesor Sudi Mungkasi PhD atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya, kita akan mendengarkan sambutan dari Dekan Fakultas Psikologi kepada Dr. Edi Suhartanto. Selaku Dekan Fakultas Psikologi, kami persilahkan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Romo Ketua Yayasan, Romo Kuntoro. Sudah pulang. Baik. Yang saya hormati Profesor Sudi Mungkasi, Wakil Rektor 1 Ibu Titik, Wakil Rektor 3, terima kasih. Selamat datang dan terima kasih yang saya hormati para perintis, para sesepuh Fakultas Psikologi, Bapak Profesor Supratikno, Bapak Dr. Priyo Widianto, dan Bapak Wahyudi ya. Selamat datang, terima kasih banyak. Dan selamat datang, terima kasih juga para dosen, teman-teman tenaga kependidikan, dan juga teman-teman mahasiswa semua. Hari ini kita merayakan 30 tahun Fakultas Psikologi. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Sudi, kemudian Romo Kun, berkaitan dengan tema kita, gagasan yang menapak dan tindakan yang berdampak. Ini artinya sebagai bagian dari refleksi kita yang sudah disampaikan tadi, bahwa kita sudah melakukan banyak hal sebenarnya, tetapi tentu gagasan yang menapak itu bisa diinterpretasikan juga bahwa usaha-usaha kita itu seharusnya dekat dengan realitas sosial yang nyata, peka terhadap apa yang kita alami di dalam lingkungan kita dan sekitarnya, dan juga pada akhirnya bukan hanya berhenti di gagasan saja, bukan hanya berhenti di rapat-rapat, dan bukan hanya berhenti di publikasi, tetapi juga berdampak nyata, bertransformasi bagi kepentingan masyarakat dan lingkungan sekitar kita. Itu adalah sebagian dari harapan bahwa momentum ini, saya kira tadi sudah disampaikan oleh Bapak Sudi, juga menjelaskan bagaimana ini adalah momentum untuk berkembang lebih baik. Oleh karena itu, kita ikut merayakan peringatan 30 tahun Fakultas Psikologi dengan upaya-upaya yang lebih jelas. Kita memberikan apresiasi, dukungan pada setiap gerakan, setiap langkah dari apa yang kita lakukan, sehingga kita akan makin berdampak. Terima kasih banyak kepada panitia, teman-teman, dan semua yang terlibat dalam acara ini, sehingga semuanya berjalan lancar. Dan kita berharap juga nanti proses dalam tindakan-tindakan yang nyata, terutama sampai nanti pada puncak Dies bulan Oktober, itu semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak. Selamat merayakan ulang tahun 30 tahun Fakultas Psikologi. Waktu dan tempat. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada Dr. Edi Suhartanto. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Bapak Edi atas sambutan yang telah disampaikan tadi. Kepada Bapak Edi dimohon untuk tetap berada di depan. Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa sekalian, kini kita tiba di salah satu momen yang paling kita nantikan. Acara berikutnya adalah prosesi pemotongan tumpeng sebagai simbol rasa syukur atas perjalanan 30 tahun Fakultas Psikologi. Tumpeng dalam tradisi kita bukan sekedar sajian nasi berbentuk kerucut, ada makna yang dalam di baliknya. Bentuk tumpeng yang menjulang ke atas melambangkan harapan dan doa, sebuah ungkapan syukur kepada Tuhan
atas segala berkah yang telah diterima. Kini kami persilahkan kepada Bapak Edi untuk berkenan melakukan pemotongan tumpeng dan menyerahkan potongan tumpeng tersebut kepada beberapa perwakilan keluarga Fakultas Psikologi. Kepada beberapa para perwakilan berikut, kami mohon untuk berkenan maju ke depan. Yang pertama, perwakilan dosen purna tugas kepada Bapak Priyo Widianto, kami persilahkan untuk ke depan. Kemudian kepada perwakilan dosen muda, Ibu Fernanda Putri Gisela. Kemudian kepada perwakilan tenaga kependidikan, Bapak Robertus Marsidip. Kemudian juga kepada perwakilan mahasiswa, Gubernur BEM, Saudara Aryo. Kami persilahkan untuk maju ke depan. Baik, kita saksikan bersama pemotongan tumpeng dalam rangka Dies Natalis Fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk prosesi pemotongan tumpeng. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Edi dan seluruh perwakilan. Sebelumnya kami persilakan untuk foto bersama dahulu di depan, ya, foto bersama di depan. Silakan tim media untuk. Hanya lagu itu pencet masuk. Nanti kursinya gimana nih? Udah itu lu sudah ada yang ngangkut. Baik, terima kasih banyak untuk Bapak Edi dan kepada seluruh perwakilan. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang berbahagia, prosesi pemotongan tumpeng yang baru saja kita saksikan menjadi ungkapan syukur atas perjalanan 30 tahun Fakultas Psikologi. Baik, selanjutnya sebagai penanda dimulainya seluruh rangkaian kegiatan Dies Natalis Fakultas Psikologi yang ke-30, selanjutnya akan dilaksanakan pemukulan gong. Maka kami mengundang sekali lagi kepada Bapak Edi selaku dekan, juga Pak Agung selaku wakil dekan, kemudian juga Bapak Heri selaku Kaprodi. Kami persilahkan untuk maju ke depan. Kepada seluruh hadirin, mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah.
Dengan dipukulnya gong, seluruh rangkaian kegiatan DIES kita akan buka bersama. Tepuk tangan yang meriah. Terima kasih banyak kepada Bapak Edi, Bapak Agung, dan Pak Heri yang telah berkenan melakukan pemukulan gong. Dengan pemukulan gong tersebut, maka secara resmi rangkaian kegiatan Dies Natalis Fakultas Psikologi yang ke-30 dinyatakan dibuka. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk perjalanan 30 tahun Fakultas Psikologi dan untuk berbagai kegiatan yang akan kita laksanakan bersama dalam perayaan Dies Natalis tahun ini. Perlu diketahui pula bahwa perayaan Dies Natalis tahun ini akan dilanjutkan melalui berbagai rangkaian kegiatan ke depan. Di antaranya terdapat workshop psikologi kritis, webinar psikologi kritis, bedah tesis, rangkaian webinar psikologi klinis, webinar psikologi industri dan organisasi, penerbitan 4 buku referensi, dan kunjungan sosial. Wah, banyak sekali ya kegiatan yang dilaksanakan dalam rangkaian Dies Natalis kali ini. Betul sekali, Sisil. Baik, selanjutnya, karena setelah tadi kita bersama-sama merasakan momen yang begitu hikmat, mulai dari awal acara sampai hari ini, sekarang saatnya kita akan sedikit menggerakkan badan. Karena di sini kita semua belajar dan bergelut ilmu psikologi ya, Sisil. Betul sekali. Kita tahu betul bahwa kesehatan mental dan fisik itu sama pentingnya. Betul sekali. Saat ini sudah disiapkan sesuatu yang sangat spesial untuk momen hari ini. Sebuah dibahasakan namanya stretching bersama yang pastinya akan menyenangkan. Tidak perlu malu-malu Bapak, Ibu, dan teman-teman, dipersilahkan untuk bergerak bersama. Kita akan stretching bersama dengan Coach Fajar Tri Asmara. Ya, baik. Gerakan stretching ini nantinya bisa dilakukan ketika sebelum, di sela-sela, atau setelah kegiatan sehari-hari. Baik, selanjutnya kita langsung saja kita undang kepada Coach Fajar. Kami persilahkan. Selamat siang semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Wakil Rektor 1 Bapak Sudi, kemudian Wakil Rektor 2 Ibu Titi Kristiani, kemudian Pak Dekan Pak Edi. Sebenarnya saya agak grogi berdiri di sini ya, karena saya takut dibaca kepribadian saya. Karena psikologi, karena jurusan saya S1-nya di ekonomi, S2-nya di ekonomi, S3-nya baru proposal di FIK UNJ ya. Bapak Ibu, adik-adik ya, teman-teman semua, pertanyaan saya sebetulnya mudah. Saya sebagai pembuka akan menjawab pertanyaan, sudahkah kita jalan mundur hari ini? Jalan mundur, sudah. Nah, karena kalau dengan stretching ya, karena stretching itu adalah peregangan dari otot-otot yang kencang. Kalau dari psikologi mungkin ya yang sedikit saya tahu itu, karena kalau orang cemas, kemudian takut, kemudian khawatir gitu ya, menyebabkan otot pasti akan tegang. Kalau otot tidak dilatih gitu ya, ketegangan itu akan semakin dahsyat gitu artinya. Dari mulai muka, kemudian dari mulai punggung ya, trap, kemudian dari bahu, lower back, lower boyok, sampai paha, sampai pokoknya sampai telapak kaki pun akan terasa tegangnya gitu ya. Jadi perlu adanya stretching ya. Cuma stretching seperti apa yang dibutuhkan, nah nanti dari tim, dari teman-teman itu akan mempraktekkan dari mulai duduk di depan meja gitu, karena banyak dari Bapak Ibu atau teman-teman yang banyak menggunakan laptop. Kemungkinan laptop digunakan dalam durasi yang lama, punggung atasnya akan bungkuk pasti. Kemudian kalau lama pun frozen shoulder bisa, tennis elbow bisa karena pakai mouse, baik mouse dengan mouse atau dengan jari ya. Cuman stretching yang seperti apa itu yang harus dipergunakan
kita harus tahu dulu 4 hal yang harus diketahui ya. Jadi ada 4 pilar dalam tubuh manusia itu yang harus dilatih. Yang pertama adalah grip. Ya, jadi grip, kemudian grip itu adalah cengkraman. Jadi kenapa untuk orang-orang yang stroke latihannya ada di ujung jari, karena dari mulai ujung jari, ujung kaki itu adalah motorik halus yang harus diaktifkan. Kalau misalnya tidak diaktifkan itu ya, biasanya kebas, kemudian airnya tidak lancar. Cara mengaktifkannya pun semudah mudah, tinggal digenggam, genggam, lepas gitu. Cuma kadang kalau misalnya memakai nafas, nah karena yang kedua adalah nanti selain grip ada diafragma, jadi ada nafas yang dilakukan. Yang kedua adalah di glute, yang saya ada di bokong. Yang berikutnya yang keempat ada di calf, ada di betis. 4 ini fungsinya beda tapi sama manfaatnya. Artinya dari grip ini yang cengkraman dari tangan yang kita latih dari bangun tidur itu memang harus aktif dari mulai jari-jari tangan, kemudian sampai lengan bawah, lengan atas, kemudian bahu, kemudian sampai ke seluruh tubuh. Itu. Tesnya seperti apa tesnya? Sebenarnya gampang ya, dead hang yang gandulan itu. Jadi kalau cowok paling nggak 30 detik. Kemudian kalau cewek atau perempuan 20 detik. Itu adalah tes yang paling mudah. Gripnya kuat itu seperti apa gitu. Nah kalau misalnya dari pagi hari kerasa kaku-kaku harus diaktifkan. Kalau misalnya bisa dilihat dari urat yang di punggung tangan ini harus ada kayak jelunjul warna hijau. Kalau nggak harus diaktifkan. Caranya ditepuk-tepuk aja. Itu harus aktif. 1. Kalau bangun tidur dulu jantungnya sangat lemah sekali harus dinaikkan. Kan nggak mungkin harus bangun tidur langsung ini ya lari ya. Aktifkannya dengan jari-jari tangan. Kalau nggak kuat dari bawah, kemudian ke samping atau ke depan, atau bahkan ke atas. Ini yang paling intensitasnya paling tinggi karena ini langsung ke arah jantung. Tarik nafasnya genggam, buang nafasnya lepas. Ini juga bisa mengatur denyut jantung. Misalnya di teman-teman mau ketemu dosen pembimbing ya, kan cemas tuh, dicoret-coret gitu. Sama saya. Coret-coret mau ketemu gitu ya. Nah, denyut jantungnya tinggi, berdiri juga boleh. Kalau terlalu grogi duduk aja, tarik nafas, kemudian buang nafas pelan. Ini juga salah satu para runner itu mempergunakan cara ini. Kalau bisa lari kan denyut jantung pasti tinggi. Dia kan menurunkannya dengan tangannya diangkat ke atas. 1, kalau kuat 2 tangan. Itu cara menurunkan denyut jantung. Dari rasa kecemasan, dari rasa khawatir, atau bahkan ngejar sesuatu yang harus tercapai gitu. Itu grip. Kemudian berikutnya yang kita akan turun ke bawah dari mulai glute. Nah, glute ini sebagai aktivasi buat keseimbangan. Nah, jadi glute itu bukan gedenya ya, tapi ototnya, bukan gedenya terus jadi berarti kok enggak. Karena itu adalah untuk keseimbangan. Kalau nggak imbang biasanya ya jatuh kanan kiri. Tes keseimbangan yang paling mudah untuk glute, angkat 1 kaki. Angkat 1 kaki aja. Kalau nggak kuat, pegang tangan 1 dulu. Kalau kuat, lepas. Kalau kuat lagi, tangannya main ke samping, ke depan atau ke atas. Kalau kuat lagi, pejamkan mata. Itu tes untuk keseimbangan. Kuat kanan atau kiri akan kelihatan. Yang makin lama berarti makin kuat glute-nya. Yang ketiga, calf, yaitu betis. Kalau duduk terlalu lama, mesti pegel. Karena duduk yang duduk yang bagus bukan sederhana seperti ini. Lower back-nya melengkung atau punggung atasnya melengkung ya. Jadi 80-70% nggak boleh kursi atau hamstringnya. Dia harus maju. Badannya harus tegak. Tapi seperti ini dibuat-buat sulit Pak ya. Tahu-tahu gini lagi. Daripada ditunjuk, mending turun ya. Bisanya apa? Bisanya harus menguatkan punggung. Baik lagi kenapa harus jalan mundur? Jalan mundur untuk penguatan di punggung. Kalau di teori 100 kali setiap hari. Tapi nggak 100 kali jalan mundur. Ibu. Jadi diambil 20 atau 10 kali jalan mundur. Baik lagi jalan mundur, baik lagi. Sebenarnya banyak cara melatih punggungnya, tapi yang paling gampang, mudah, murah, meriah, tapi jarang orang melakukan adalah jalan mundur. Yang sering lorong boyok, monggo dilatih besok pagi atau habis acara jalan mundur. Tapi bagusnya adalah setelah bangun tidur, karena 6-8 jam kita tidur tidak bergerak. Sendi itu tidak bisa dikasih nutrisi Bapak Ibu.
dia bisa nutrisinya itu dari bergerak, dari mobility-nya. Joint mobility di bahu yang sering kena fracture harus digerakin. Turn in, turn out, ke samping maupun ke depan harus bergerak. Nggak bergerak nggak bisa, nggak cuma penguatan otot. Punggung juga sama, punggung harus ditekakin. Caranya dengan jalan mundur yang paling murah meriah. Kalau sering ke gym, sering di gym banyak macamnya. Kemudian terakhir ada di diafragma. Diafragma itu adalah nafas. Nafas berarti harus rongga dadanya harus terbuka kan. Kalau punggung atasnya dia turun, berarti rongga dada di ribsnya dia akan melengkung seperti ini. Sklerosis banyak seperti ini, nafasnya jadi pendek. Kalau orang cemas dia makin sini, nggak mungkin orang cemas. Orang cemas berarti akan turun punggung atasnya, rongga dadanya akan menyempit. Kemudian untuk jantungnya, kardiorespiratorinya yaitu di kardionya, otot paru jantungnya akan butuh otot yang kuat. Makanya harus nafasnya harus pas. Misalnya tarik nafas diputar, buang nafas, tarik nafas diputar, turn in, turn out. Mudah pagi hari, tarik nafas, open chest sambil jalan mundur juga bisa. Nah, rangkaian 4 dari grip, dari telapak tangan, kemudian glute, kemudian dari calf, kemudian diafragma, ini dalam satu rangkaian yang sudah sama tim dibikin dari satu gerakan posisi duduk dan posisi berdiri. Saya akan memanggil tim dari mulai Bapak Minto untuk maju ke depan, kemudian Mbak Olga maju ke depan, Mas Yosep maju ke depan, sama Cika. Oke, oh iya sekali. Silakan maju ke depan ke posisi masing-masing. Teman-teman akan memperagakan dari mulai 4 pilar itu dalam satu rangkaian gerak di stretching ya. Di stretching nanti akan diperagakan, videonya juga sudah jadi. Untuk stretching duduk di kursi sama standing sudah dihakikan. Konseptornya beliaunya Ibu Susan. Ini sudah siap Pak Minto? Kapan lagi yang ngajarin Pak Minto hari ini? Ya. Nanti untuk sesi 2 standing, nanti kita minta Bapak Ibu teman-teman semuanya untuk berdiri karena untuk standing nanti kita akan stretching juga. Oke. Silakan Mas Operator. Dagu, mulai dari dagu turun. Otot leher ke samping kanan pelan, jangan dibanting ya, pelan jangan. Kemudian tengok ke kanan pelan, tengok kiri. Diafragma akan kita mainkan. Tarik nafas dulu, buang. Baru diangkat tangannya. Gripnya diputar menghadap ke belakang. Boleh ikut? Kemudian turunkan ke meja. Baru diputar bahu ke depan, putar bahu, tulang belikanya harus fleksibel dengan putar ke belakang. Angkat lagi dua tangannya, tarik nafas, telapak tangan menghadap ke belakang, buang nafasnya turun ke meja, diputarnya ke belakang, 5, 6, kemudian twist samping kanan, lower backnya tegak dulu, kemudian baru twist samping kanan. Lower back tegak, twist samping kiri, dagunya turunkan ke bahu kiri, kemudian naik, kemudian jinjit, tumit juga main, kemudian turun, glutes dapat, calf dapat, tarik nafasnya jinjit, turunnya buang nafas, glute dapat, calf dapat, luruskan kaki kanannya, hamstring paha bawah, calf sampai dapat semua. Kemudian di sebelah kiri sama. Kemudian angkat tangan kanan kiri lurus, dorong punggung atasnya ke belakang, buang nafas open chest, jadi angkat. Kemudian buang nafas, rounding punggung atas. Side bend, di sebelah kanan, putar bahu kanannya ke arah dalam. Kembali lagi. Angkat lagi tangan kiri ke samping kanan.
Kembali lagi. Angkat dulu tangan kanannya ke atas. Belum. Kemudian tumit dulu. Tumit dulu. Kemudian baru ujung kaki. Tumit untuk kaki bagian bawah atau belakang. Ujung kaki untuk di tulang kering sampai dengan paha. Angkat kanan, angkat kiri, turun ke meja. Mudah ya. Tepuk tangan buat tim Pak dan teman-teman. Sangat mudah sebenarnya untuk stretching ya, karena dari awal tarik nafas, tangannya gripnya harus dimainkan. Untuk memanjangkan otot kita harus ditarik ke atas dengan tarik nafas, kemudian rotasi, buang nafas. Nah itu memanjangkan. Ya. Kemudian bahu untuk tulang belikat punggung atas diputar. Diputarnya juga balik, diputar, open chest lagi, dan tulang belikat juga ketarik, turn in maupun turn out. Ke bawah twist pinggang, twist. Nggak boleh punggung bawahnya melengkung ya, rounding, harus tarik dulu ke atas punggung bawah, baru diputar ke samping kanan samping kiri. Itu kunci di twist, apapun twistnya. Kemudian turun ke bawah, tadi kaki kanannya maju karena ada meja, berarti harus angkat ke meja. Luruskan flexing, harus flexing karena flexing itu untuk di kaki bagian bawah. Kalau point dia kaki bagian depan, untuk beauty kalau point ya. Kanan kiri dapat, kemudian side dapat. Bahu kanannya masuk buat pinggang, kanan kiri masuk dapat. Kemudian terakhir tarik nafas lagi untuk closing dapat. Jadi semua bagian 4 pilar itu dapat ya. Tepuk tangan buat teman-teman semuanya. Sekarang kita ke sesi kedua yang standing. Standing, mohon untuk semuanya berdiri. Kita akan standing untuk gerakan di stretching untuk berdiri. Mas operator, silakan. Naik tangan ke atas sambil jinjit. Turunkan tangan kanannya, turun dagu. Kembali ke tengah. Angkat tangan kirinya ke atas, jinjit. Turun tumit. Turun tangan kiri. Turun lagi dagunya. Kembali ke tengah lagi. Angkat 2 tangan, tarik nafas, jinjit lagi, turunnya buat nafas. Tangan pinggang, putar bahu ke depan lagi, putar ke depan 2, tulang pinggangnya juga dapat, ke belakang 2, bisa tengok kanan, kemudian tengok kiri, saya putar bahu ke arah sebaliknya, ke belakang, ke samping kanan, dan ke samping kiri. Ya. Kemudian berikutnya ke depan kakinya turun sama hamstring, mundurkan kaki kanannya, twistnya kiri, twist kiri, tangannya di pinggang, twistnya kiri, dagunya ke bahu kiri, kembali ke tengah. Ya, siap kaki kirinya ke depan, flexing lagi. Ya, naik lagi, kaki kiri ke belakang, twistnya kanan. Kembali ke tengah lagi. Oke, naik 2 tangan ke atas dulu. Tangannya ke belakang, sekarang untuk glute. Tekuk bawahnya ke belakang, tekuk lutut, naik lagi. Tekuk lagi. Naik ke atas lagi. Tangannya di samping lagi. Ke samping kanan, tangan kiri. Side. Tangan kanan. Tangan kiri sekarang, samping tangan kiri. Tengah. Kembali tengah lagi, tangan di pinggang, putar bahu ke depan. Banyak beban di pundak. Putar ke belakang banyak. Ya. Terakhir turunkan kedua tangannya dan boleh senyum dengan diri sendiri, senyum dengan samping kanannya. Boleh silakan duduk kembali ke tempat masing-masing. Terima kasih. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Demikian teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Jadi dari 4 pilar itu mohon dilatih biar kita hidupnya lebih sehat lagi, mentalnya lebih sehat lagi. Kemudian jangan lupa bahagia, karena kalau tidak bahagia, ototnya juga tidak bahagia. Kalau ada nyeri di tubuh, berdamai dulu dengan nyerinya dulu. Tapi tidak hanya cuma cukup berdamai, tapi harus ada solusinya. Solusinya adalah
terapi, kemudian rehab, ataupun harus berlatih. Jangan sampai tunggu sakit dulu, kemudian baru berlatih. Berlatih seperti apa? Sekarang yang berikutnya adalah strength training, latihan beban, latihan kekuatan. Semampunya nggak harus di gym, di home pun bisa, di rumah pun bisa. Yang penting, tapi jangan menganggap nyapu, ngepel, ngangsu, atau nyuci tinggal pencet itu olahraga ya. Jadi olahraga secara psikologi, olahraga harus ada niatan untuk otot itu bergerak. Tinggal nanti setelah masuk, tinggal secara sistematis, kemudian juga gerakannya juga terukur, jadi hasilnya pun akan kelihatan sesuai dengan kemampuan tubuh masing-masing. Ingat tubuh kita adaptasinya sangat canggih, sempurna sekali. Jadi apapun yang diterima dari luar, tubuh akan merespon untuk mencapai keseimbangan. Seimbang di glute, seimbang di calf juga, kemudian diafragma nafas atau nafas denyut jantung. Semoga sehat fisiknya juga sehat mentalnya. Terima kasih, selamat siang semua. Baik, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Coach Fajar, juga untuk kedua dosen kita yang sangat lihai, Mbak Olga dan Pak Minto. Luar biasa juga untuk Pak Minto ya, Mbak Olga. Habis ini dalam kelas malah jadi stretching terus ya Pak. Oke, baik, tidak terasa ya kita sudah cukup lama berada dalam ruangan ini untuk acara Misa Syukur dan Dies Natalis, pembukaan Dies Natalis Fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma yang ke-30. Maka dari itu kita sudah mendekati penghujung acara. Sebagai penutup rangkaian pembukaan Dies Natalis hari ini, marilah kita menikmati kebersamaan dalam acara makan bersama. Ini untuk teman-teman mahasiswa pasti semangat sekali ya, sudah kelihatan sumringah semua. Yang akan ditemani juga dengan pertunjukan dari teman-teman mahasiswa Angkatan 2025 Fakultas Psikologi. Jadi teman-teman diharapkan juga untuk menikmati hidangan yang telah disediakan, juga menikmati tampilan dari teman-teman kita dari Angkatan 25. Tampilan ini itu dilakukan sebagai selebrasi atas terlaksananya FCH di semester ini. Kami persilahkan Bapak, Ibu, dan teman-teman untuk menikmati hidangan yang telah disediakan di sisi hall selatan dan menyaksikan penampilan yang sudah dipersiapkan dengan penuh semangat oleh teman-teman mahasiswa. Ya, maka setelah ini kami persilahkan kepada Anda semua untuk menuju ke hall selatan, ada di belakang panggung ini, untuk menikmati hidangan bersama-sama. Maka sebagai akhir dari kami berdua, Nanda dan Cecil, berterima kasih atas kebersamaan dan kehadiran Bapak Ibu dan teman-teman semua. Selamat merayakan Dies Natalis Fakultas Psikologi ke-30. Dan semoga Fakultas Psikologi semakin bertumbuh, menginspirasi dan membawa manfaat bagi kita. Selamat siang dan terima kasih.